Banyas Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Brothers and sisters, masih di The Rabanian Stall. Kali ini kita akan ngebahas tentang jualan dodol. No. Kita ngebahas dengan judi online. Ustaz, ini judi online itu sudah, Masya Allah ya, sudah sangat meresahkan. Sudah meresahkan dan juga gampang banget diakses dari anak kecil sampai orang dewasa. Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam hukum, sebenarnya makna dari judi itu sendiri apa sih, Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang judi ya sebenarnya ini bukan kata yang asing lah buat kita semua lah ya. Itu kata yang udah familiar banget didengar di mana-mana. Adapun maknanya ya cara mudahnya ya definisi mudahnya taruhan. Taruhan itu judi udah. Ya, pada saat seseorang berharap sesuatu yang bernilai tanpa mempertaruhkan sesuatu yang bernilai. Berarti indikasinya ada duitnya. Iya, ada duitnya. Ada duitnya dan sebenarnya bisa lebih luas daripada uang, tapi yang sering ya uang. Ya, tanpa melakukan segala upaya produktif nggak ada tuh. Itu judi itu. Pengen dapat sesuatu tapi ya udah gitu-gitu aja, gambling aja, taruhan aja. Nah, bentuk-bentuk ini nih emang terus berkembang di setiap era dan masa. Improvisasi terus. Sangat ya. Makanya maksiat aja ngikutin zaman luar biasa. Dari mulai mungkin dulu kita dengar ada orang sabung ayam. Iya. Itu biasanya judi itu. Ya dia taruhan itu. Lu pasang berapa, gue pasang berapa. Yang menang dambil ya kan. Hal-hal seperti itu. Nah itu terus berkembang tuh. Ya. Ada judi yang paling sering ya urusan taruhan bola. Lu dukung mana ya? Gue pasang 3.000 lu 3.000. Zaman dulu 3.000. Sekarang mungkin sekian juta. Tebak skor lagi saya. Tebak skor, tebak pemenang, tebak huruf, tebak-tebakan lah. Iya, corner pertama, throw in pertama, itu apa? Semuanya ditaruhin San. Itu kalau pakai duit jadinya judi. Okay. Termasuk kalau orang main futsal itu yang kalah dapat yang kalah bayar. Bayar lapangan gitu kan. Gitu ya. Kalah bayar. Ya, itu sama. Yang ada duit-duitnya tuh yang dipertaruhkan itu duit tanpa ada pihak lain yang ya bukan kayak dagang lah ya. Itu namanya judi. Ya, nebak-nebak, kalah bayar. Ya, kalah bayar lapangan. Main PS kalah bayar. Ya, main panco kalah dapat ya udah kayak gitu-gitulah. Ya, itu semuanya bentuk-bentuk taruhan yang namanya judi dan judi seluas itu. Bisa masuk dalam olahraga, bisa masuk lewat tadi tebak-tebakan ini dan itu dan macam-macam. Ya. Nah, orang kalau judi zaman dulu itu orang tuh mesti ada lawannya langsung. Iya kan? Kalau judi zaman dulu kan. Ya lu main bola kalah bayar kan mesti ada tim bolanya satu lagi. Iya kan? Kalau panco aja mesti ada panconya. Mesti ada lawannya. Mesti ada kalau main catur mesti ada lawannya. Karambol mesti ada lawannya. Iya kan? Tapi subhanallah hari ini justru judi itu masuk ke dalam seseorang yang gak pernah keluar rumah bahkan. Seakan-akan anak baik ada di dalam kamarnya padahal di handphonenya isinya judi. Jadi judi pada hari ini lebih mudah orang terkena ancaman-ancaman judi, main judi dibanding zaman dulu. Karena sekarang kita pakai handphone aja bisa main judi. Mudahnya akses ya, sangat mudah. Ya. Makanya kita bisa berhati-hati terutama para orang tua untuk bisa memperhatikan handphone anak-anaknya. Ya. Handphone anak-anaknya diperhatikan karena kalau kita lihat ada game anak-anak biasanya itu sudah main slot. Itu yang di spin. Game-game yang spin ya. Kalau dia naruh duit dulu terus di spin, itu udah judi itu. Terus live casino ya, itu semua di Android, di Apple semua ada tuh. Itu dan sangat banyak. Sangat masif. Ya judi-judi lo sangat luar biasa. Dan biasanya masuk di komen-komen yang di postingan orang-orang yang ramai. Masuk tuh. Ya. Oh iya. Promosi dia tuh. Promosi. Spam gitu mereka di situ ya. Spamnya luar biasa. Bahkan datang ke Telegram kita, bisa datang ke macam-macam Instagram kita ditawarin judi online segala macam. Maksudnya di sini adalah bahwa judi itu luar biasa dan maknanya seperti itu dan bahayanya seperti itu sekarang. Gitu ya. Jadi ini kehati-hatian lah untuk kita bisa waspada terhadap masalah judi karena judi sekarang masuk ke handphone. Gitu. Ya biasa suka dapet tuh slot pasti gacor gitu ngomongnya. Apa gacor gak ngerti itu. Kadang-kadang kalau kita nonton di Instagram segala macam tuh memang sudah ditempel di dalam videonya. Oh iya betul. Jadi embedded sponsor gitu ya. Nah ini sekarang gini Ustaz Hamdi.
kayaknya kita tahu lah ya. Ini kayak buruknya kayak apa tadi. Hukumnya udah tahu, kira-kira kebayang lah. Nah kira-kira kalau di Islam nih memandang judi ini gimana nih Ustaz? Dalam menurut pemahaman kita nih. Baik, tentu ya kita pada saat mau mengetahui tentang suatu hukum maka kita merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Nah kalau kita lihat terkait masalah judi ini ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya coba kita perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, sesungguhnya khamr, berjudi, ya menyembelih untuk berhala dan mengundi nasib adalah termasuk perbuatan syaitan, adalah najis, ya, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya yang 91, sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan adalah untuk menjerumuskan kalian kepada permusuhan dan kebencian dalam khamr dan perjudian, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka apakah kalian mau menghentikannya? Ya sehingga dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 di sini antum bisa lihat ya, kita bisa mendapatkan 10 keburukan yang Allah sebutkan tentang judi. 10. Jadi ini teman-teman sekalian lihat ya bagaimana rincinya Allah menjelaskan tentang keburukan judi. Ya berarti ini bukan dosa biasa, ini dosa besar. Ini satu ya hal yang diharamkan oleh Allah yang bisa berimbas pada dicabutnya keberkahan harta seorang, ya kacaunya kehidupan seorang. Kita lihat rinciannya. Ada 10 keburukan yang Allah sebutkan tentang judi di ayat 90 dan 91 dari surat Al-Maidah. Yang pertama, Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ya rijsun min amali syaitan. Keburukan yang pertama adalah bahwa Allah menyebutkan bersamaan antara judi, khamr dan juga kesyirikan kepada Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa judi adalah dosa besar karena disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa besar lain, bahkan kesyirikan kepada Allah. Jadi ini bukan perkara remeh. Ya, itu keburukan yang pertama, disandingkan dengan dosa-dosa besar dan juga kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mengatakan tentang judi adalah najis. Ya, rijsun kata Allah. Dia adalah najis. Dan kita tahu siapa yang gak jijik sama najis. Najis ini menjijikkan, najis ini kotor. Ya gak ada orang yang mau dekat dengan sesuatu yang najis. Bahkan kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita dari sesuatu yang najis. Nah, judi sama Allah dibilang najis. Ini adalah keburukan yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, min amali syaitan, bahwa judi adalah termasuk perbuatannya setan. Wow. Ada 2 tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah bahwa yang pertama, setan itu main judi. Setan main judi. Setan itu main judi. Oke. Wow. Ya, itu perbuatan syaitan berdasarkan zahir ayat ini. Okay. Yang kedua, bahwa syaitan itu berusaha untuk menjadikan manusia main judi. Ya, jadi jangan seneng nih ya. Na'udzubillah ya, walaupun untung, walaupun menang, ya, dia nggak bakal beruntung, kita bakal sebutkan ya. Okay. Walaupun menang, walaupun dapat uang, jangan seneng. Ini adalah sesuatu yang dimotivasi oleh setan. Jadi setan yang nyuruh orang-orang itu untuk main judi. Kemudian yang keempat, bahwa Allah memerintahkan menjauhi judi dengan kata ijtinab, fajtanibuh, yang artinya adalah jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, diantaranya judi. Dan dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ijtinab yang artinya menjauh, ada sesuatu yang disebut ibtiad, dua-duanya sama menjauh. Tapi perbedaannya adalah bahwa ijtinab ini menjauhnya dengan jarak yang sangat-sangat jauh, bagaikan timur dan barat, jauh sekali. Oleh karena itu penyebutan Allah dengan kata ijtinab ini memiliki makna kita harus menjauhinya sejauh mungkin. Ya, sehingga itu adalah keburukan yang keempat. Ya, bahwa judi itu diperintahkan untuk dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Orang yang mau main judi sebenarnya dia mau Nyari untung. dapat apa? Nyari untung kan. Menjanjikan kemenangan kata Ustaz. Justru kata kata siapa Allah, Bohong. Oh, jadi terus. sabar. Jangan emosi. Terdiri. Jadi subhanallah, lihat ya, orang-orang mau cari untung dengan judi, justru Allah mengatakan kalau kalian mau beruntung, kalian harus jauh dari judi. Kebalikan ya, kebalikan. Dan subhanallah, ini fakta dan realita yang kita lihat ya. Maksudnya orang-orang yang main judi pada akhirnya mereka bangkrut, pada akhirnya mereka jatuh miskin, pada akhirnya mereka terlilit hutang. Kemudian banyak ya keburukan-keburukan yang mereka dapatkan alih-alih mendapat untung. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Dan kita yakin bahwa apa yang dalam Al-Qur'an adalah yang pasti benar. Ya Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Enggak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah, enggak ada perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Allah. Ini yang Allah katakan tentang judi. Tidak akan beruntung. Ya, justru keberuntungan itu akan didapatkan oleh orang yang menjauh dari dosa judi ini. Itu yang keburukan yang kelima. Keburukan yang keenam adalah ya judi itu menimbulkan permusuhan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya syaitan menginginkan dari judi yang kalian lakukan dan dosa-dosa tersebut untuk menjerumuskan kalian ke dalam permusuhan. Ya, dan kita tahu biasanya orang yang main judi ujung-ujungnya berantem. Orang yang main judi ujung-ujungnya minjem duit. Orang yang main judi ujung-ujungnya ribut sama keluarganya, ribut sama istrinya, ribut sama temannya. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahwa syaitan dengan perbuatan ini menjadikan manusia itu terjerumus dalam permusuhan. Wal baghdha, kemudian keburukan yang berikutnya adalah bahwa judi menimbulkan kebencian. Jadi bukan cuma sekedar permusuhan tapi juga kebencian. Ya, sekali lagi Allah mengatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi syaitan menginginkan dari perbuatan ini agar menjerumuskan kalian ke dalam permusuhan dan juga kebencian. Ya subhanallah, biasanya sebagaimana kita sebutkan ya, setiap ada permusuhan biasanya ada kebencian di sana. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah bahwa judi memalingkan orang dari mengingat Allah. Kemudian yang ke-9, judi melalaikan seseorang dari sholat. Ya, dan yang ke-10 adalah Allah memerintahkan manusia agar berhenti dari judi. Ya, sehingga Allah mengatakan wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya, dan judi itu bisa menjauhkan kalian, memalingkan kalian dari mengingat Allah dan juga dari sholat. Ya, jelas ya bahwa setiap maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjauhkan dirinya dari Allah. Apalagi konteksnya adalah dosa besar. Ya, sehingga orang yang melakukan judi, ya dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini disebutkan wa 'anis shalah, dan dari sholat. Dan kita tahu bahwa konsekuensi dari melaksanakan sholat adalah bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sehingga pada saat seseorang ya terjerumus dalam dosa-dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, ya biasanya itu akan mencegah dirinya untuk mudah melakukan ketaatan-ketaatan. Secara spesifik, masalah judi, Allah yang mengatakan bahwa dia bisa melalaikan seseorang untuk melaksanakan sholat. Fahal antum muntahun, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian tidak berhenti sekarang juga? Jadi Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Ya, bukan bertahap meninggalkan sedikit-sedikit, tidak, betul-betul berhenti. Fahal antum muntahun. Ya, disebutkan bahwa sebagian sahabat pada saat turunnya ayat ini mereka mengatakan intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Allah yang memerintahkan mereka berhenti, sehingga yang harus dilakukan adalah berhenti. Jadi berhenti dari sekarang. Gak nunggu balik modal dulu, Ustaz. Berhenti pokoknya. Gak ada tuh ya. Allah, kita ini bayangkan ya, sekali main judi dapat 10 keburukan ini. Ya, siapa yang mau main judi? Kalau dia betul-betul memahami tentang surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa dijadiin status juga ya. Ya, kita sebarkan tentang keburukan judi ini ya, dan juga mudaratnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti itu. Baik, Ustaz. Mungkin teman-teman yang nonton di TR Talks ini, qadarullah kondisi keluarganya ada yang relate nih, ada keluarganya, wah salah satu keluarganya kena judol gitu. Candu. Karena memang agak kayak narkoba ya, Ustaz ya. Maksudnya dia
Kalau narkoba dulu kan kita sering dengar orang sabu tuh jual-jual barangnya segala macam. Ini kayaknya hampir seperti itu gitu. Orang yang kena judol. Gimana sih sikap kita yang kadarullah salah satu warga kita tuh ya terkena judol ini? Tentu ya sikap seorang muslim pada saat melihat kemungkaran adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, jadi gak boleh seorang membiarkan kemungkaran begitu saja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Jika salah seorang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya, pada saat suami kepada istrinya, suami kepada anak-anaknya, ya, itu boleh dengan tangan. Dengan tangan maksudnya adalah merubah kemungkaran tersebut. Yang tadinya ada kemungkaran menjadi hilang kemungkarannya. Dan juga tentu ini kewajiban juga yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang memiliki wewenang, ya, para pejabat, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Polisi. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk hal ini. Ya, kemudian yang kedua kata Nabi, kalau tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan. Ya, yaitu dengan menasehati. Dan alhamdulillah kita semua tahu keburukan judi. Kita tahu semua bahwa ini sesuatu yang haram, dosa besar, merugikan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kemudian kita tidak menasehati orang yang terjerumus dalam dosa besar ini. Apalagi konteksnya adalah keluarga. Ya akhi, siapa yang lebih peduli daripada keluarga sendiri? Gak ada. Kalau kemudian keluarga yang meninggalkannya, ya jangan harap kemudian orang lain bakal nasehatin dia. Apalagi konteksnya misalnya pasangan sendiri, ya kakak, adik misalnya, orang tua atau anak, ya mertua dan lain sebagainya. Kasih tahu. Ya, pegang tangannya, kemudian sampaikan baik-baik dengan akhlak yang mulia, tunjukkan bahwa kita peduli kepadanya. Ya, ini penting ya. Jadi jangan sampai dibiarkan teman-teman sekalian. Ini perlu diingkari, ya dijelaskan keburukannya. Ya, apalagi kita dapatkan juga sebetulnya di internet, di banyak berita gitu ya, bahwa terjadi banyak kriminal, permasalahan, ya sampai masuk penjara dan lain sebagainya. Sebabnya adalah karena main judi. Ya, ini fakta-fakta ini juga sebetulnya penting ya untuk diedukasi, untuk dikasih tahu ke orang-orang di sekitar kita yang ternyata mereka terpapar dengan dosa ini. Awalnya mungkin iseng ya, judi online awalnya iseng ya, nggak bukan suatu kebutuhan kan. Beda sama pinjol nanti gitu. Kalau pinjol kan suatu, kok judul kayaknya awalnya soalnya ada unsur main-main kan, game gitu kan. Emang dari game. Lama-lama keluar duit ya begitu deh, ribet jadinya. Tagihan mungkin pernah menang sekali. Iya, dipancing tuh. Tahu dipancing tuh sama bandar tuh dia. Semoga lah nyelamatin kita saat. Ya Rabbi, dan nah sekarang kan kita udah kelihatan itu jelek banget lah ya. Fakta baik lapangan, hukum Islamnya kayak udah jelas banget gitu ya. Tambah lagi penjelasan udah jelas. Tapi kok ada aja gitu Ustaz yang main, dan banyak, gak sedikit gitu Ustaz. Orang Islam juga gitu ya. Jadi apa nih Ustaz, kira-kira fenomena apa bisa begini Ustaz? Iya. Sebenarnya bukan ada aja yang main ya. Bahkan Indonesia ini diantara kalau tidak salah top 5 atau top 10 lah. Dunia? Iya. Dari orang yang ketagihan judol. Ya. Bahkan duit yang ada di transaksi judol itu ya sampai 6 triliun. Antum bayangin coba 6 triliun dibagiin ke fakir miskin coba. Allah. Ya apa gak ngebantu tuh? Oh banget. Lah ini judol ternyata faktanya. Bukan duit zakat ini. Duit judol. Auzubillah. Dan subhanallah, di antara beberapa referensi itu menyebutkan bahwa yang paling banyak main judol itu 40 tahun ke bawah. Ya, 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah ini kan umur produktif dan kuat gitu ya. Masih kuat ini lagi bagus-bagusnya musinya gitu loh. Tapi kenapa mereka justru terjebak dan tertarik sama judol? Instan. Jadi bukan hanya krisis ekonomi aja dorongannya. Ternyata krisis iman, krisis ilmu agama itu termasuk ya, dan krisis mental. Emang krisis mental mereka. Sekarang gini, orang ini kan pada ngelihat di hari ini gara-gara ada YouTube, informasi dan lain sebagainya, ngelihat banyak orang-orang kaya kan. Oh punya ini, punya itu, punya itu. Content flexing. Flexing ya. Orang flexing di mana-mana mereka bisa lihat dan bisa jadi panutan bagi mereka. Dan kebanyakan lagi yang kaya itu kadang ada YouTuber kaya, iya gak sih? Ada artis kaya, ya. Kok dia taruh kamera gitu-gitu dong kaya sih? Anak SD, kalau kita tanya anak SD 15 tahun yang lalu, mau jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot. YouTuber sekarang. Sekarang jadi YouTuber. Lah kok bisa? Lu mau jadi YouTuber? Kenapa? Instan. Dia ngerasa bahwa keberhasilan itu bisa didapatkan dalam waktu yang singkat gitu loh. Ini jadi penyakit ini gitu loh.
makanya judol jadi salah satu solusi bagi mereka. Ya, itu bikin laku tuh. Ya, jiwa-jiwa yang menjadikan ya udah instan-instan aja. Yang penting cepat terkenal, cepat dapat uang, cepat kaya dan lain sebagainya. Ya, dan hal ini ya perlu menjadikan para orang tua tuh aware dan edukasi ya, tentang masalah hal ini perlu sekali. Kenapa? Agar anak-anak biasa terbangun dengan perjuangan, ya, dia bisa meniru orang-orang yang biasa berjuang. Karena manusia yang paling berhasil adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bayangin, dia hidup cuma 63 tahun tapi kebaikan yang terasa sampai 1400 tahun lebih. Sekarang ya. Ya, nggak ada yang lebih produktif dari Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya cuma 23 tahun tapi meninggalkan legacy yang luar biasa. Nggak ada yang menyainginya. Tapi betapa lamanya Nabi SAW hidup dalam kesakitan, kesabaran, kesulitan. Lama Nabi SAW. 23 tahun itu gak senang semua. Ada momen-momen senang, tapi aglabnya bahkan itu adalah, mayoritasnya bahkan adalah kesusahan nama Nabi SAW. Diusirlah dan lain sebagainya kita tahu. Nah itu tuh perjuangan itu. Ini nih yang mesti ditransfer lagi kepada anak-anak muda, kepada anak-anak SMP, SMA, anak SD. Nah ini lagi nih yang mesti ditanamkan gitu loh. Gak semuanya instan gitu loh. Maka begitu dia paham tentang hal-hal seperti ini, maka di situ mudah-mudahan krisis mental ini bisa diperbaiki. Ya, tentu bukan hanya krisis mental ya, tadi saya katakan juga ada krisis agama. Ilmu agamanya jauh banget gitu loh, ya, begitulah. Padahal mie instan aja butuh proses ya. Iya kan? Iya benar. Baik, brothers and sisters, semoga kita dijauhkan dari jeratan judul ini, dari bisikan-bisikan setan agar kita melakukan judi, dan silakan di-share, semoga jadi jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.